Hasil PSG versus Juventus, skor 2-1. PSG berhasil membekuk Juventus dalam matchday 1 Grup H Liga Champions 2022-2023, Rabu 7 September 2022. Duel di Parc des Princes dimenangkan tuan rumah dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung sengit antara dua tim tangguh. PSG tampil lebih agresif di kandang sendiri dan Juventus harus mengakui kekalahan karena main buruk di 45 menit awal. Kali ini dua gol PSG diborong oleh Kylian Mbappe di babak pertama pada menit ke-5 dan juga 22. Juventus lantas merespon di babak kedua, gol balasan melalui Weston McKennie pada menit ke-53. Kemenangan ini menandai langkah positif PSG di UCL 2022-2023. Lionel Messi dan kawan-kawan memimpin klasemen sementara grup H dengan 3 poin. Pertandingan langsung dimulai dengan tempo intens. PSG menyuguhkan serangan-serangan cepat, Juventus coba mengontrol tempo dan meningkatkan pertahanan. 5 menit berjalan, gempuran PSG berubah gol pembuka. Pertahanan Juve lengah, Neymar mengirim umpan chip ke kotak penalti yang disambut oleh Mbappe dengan tembakan volley akrobatik. Dan gol, PSG 1-0 Juventus. Gol cepat mendorong PSG untuk meningkatkan tekanan. Juve mencoba merespon dan menit ke-19, sundulan jarak dekat milik masih bisa ditepis oleh Donnarumma. Menit ke-22, PSG mencetak gol kedua dan skema serangan cepat dari kanan, umpan 1-1 dengan Hakimi dituntaskan Mbappe dengan sepekan first time. Gol, PSG 2-0 Juventus. Pertandingan dilanjutkan kembali. Juve terlihat coba menguasai bola dan mengontrol tempo lebih lama. PSG masih agresif, tetapi terlihat ada perubahan dalam gaya main Juventus. Menit ke-53, Juve memperkecil kedudukan. Skema serangan dari sisi kiri, umpan silang kostik disambut dengan sundulan McKennie yang lolos dari kawalan. Dan gol PSG 2-1 Juventus. Man of the match PSG versus Juventus, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match PSG versus Juventus matchday 1 Grup H Liga Champions 2022-2023, Rabu 7 September 2022. Bermain di Parc des Princes, PSG menundukkan tim tamu dengan skor tipis 2-1. PSG tampil lebih agresif di kandang sendiri dan Juve harus mengakui kekalahan karena main buruk di 45 menit awal. Kali ini dua gol PSG diborong oleh Kylian Mbappe di babak pertama pada menit ke-5 dan 22. Juve lantas merespon di babak kedua, gol balasan melalui Weston McKennie pada menit ke-53. Kemenangan ini menandai langkah positif PSG di UCL 2022-2023. Lionel Messi dan kawan-kawan memimpin klasemen sementara grup H dengan 3 poin. Aksi Mbappe. Dua gol Mbappe di babak pertama menunjukkan ketajamannya sebagai striker. Mbappe menyambut peluang tipis dengan eksekusi presisi. Striker muda Prancis ini seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol atau membuat assist andai bisa bermain lebih tenang dan juga lebih mengutamakan tim. Mbappe membuat total 6 percobaan tembakan, 61 sentuhan, 93% umpan sukses, dan tentu mencetak 2 gol untuk kemenangan tim. Kontribusinya krusial bagi PSG di laga ini. Ramos Paredes ribut di laga PSG versus Juventus. Pekan lalu masih setim. Leandro Paredes dan Sergio Ramos terlibat keributan saat Paris Saint-Germain mengalahkan Juventus 2-1 di Liga Champions tadi malam. Padahal sampai pekan lalu keduanya masih rekan setim. Pada laga di Parc des Princes Sabtu 7 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, keributan itu terjadi di menit ke-24. Saat itu Gleison Bremer menekel Kylian Mbappe dari belakang yang kemudian tergeletak dan mengerang kesakitan di lapangan. Bola lalu mampir di kaki Vitinha yang juga terjatuh oleh Fabio Miretti. Namun yang terjadi selanjutnya justru adu mulut antara Ramos dan Paredes.
Ramos terlihat mendorong Paredes 3 kali termasuk ke arah leher Paredes. Diduga kesal karena sang lawan tidak menghentikan laga saat sudah ada 2 pemain PSG yang jatuh. Keributan 2 pemain itu membuat yang lain ikut terlibat. Ada yang semakin membuat panas situasi seperti Leonardo Bonucci yang balik mendorong Ramos, tapi ada juga yang berupaya melerai seperti Marco Verratti. Keributan 2 pemain ini menjadi sorotan karena Ramos dan Paredes masih bermain dan berlatih bersama di PSG sampai pekan lalu. Paredes diketahui baru diresmikan sebagai pemain Juventus pada 31 Agustus. Saya berteman baik dengan Paredes. Peluang terjadinya keributan itu memang besar, karena saya pernah melihat mereka melakukannya di sesi latihan PSG. Saya bahkan berani bertaruh rumah saya kalau keributan itu akan terjadi, canda Verratti kepada Sky Sport Italia dan Mediaset. Mereka berdua peduli dengan tim masing-masing dan menunjukkan karakter mereka di setiap duel, tapi mereka selalu berpelukan pada akhirnya. Jelas gelandang asal Italia itu. Menang 2-1, Galtier, PSG memberi banyak harapan untuk Juventus. PSG menang dengan skor 2-1 saat berjumpa Juventus pada matchday pertama grup H Liga Champions 2022-2023. Pelatih Christophe Galtier memberi kritik atas performa anak asuhnya pada babak kedua. Laga PSG versus Juventus digelar di Parc des Princes pada Rabu 7 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Berstatus tuan rumah, PSG tampil sangat bagus sejak awal. Pada menit kelima, PSG unggul 1-0 lewat gol yang dibuat oleh Kylian Mbappe. Pada menit ke-22, PSG menambah gol, lagi-lagi dari aksi Mbappe. Skor 2-0 sekaligus bertahan hingga babak pertama usai. Pada situasi ini, PSG berada di atas angin dan seperti akan menang mudah. Akan tetapi, PSG justru kendur pada babak kedua. Weston McKennie mencetak gol pada menit ke-53 dan Juventus punya harapan untuk mendapatkan poin. Memberi harapan bagi Juventus. PSG tidak tampil buruk pada babak kedua, hanya saja mereka tidak cukup tajam ketika mendapat peluang. Nah, kegagalan mendapatkan gol ketiga ini lantas mendapat kritik dari sang pelatih Christophe Galtier. Tentu saja ketika Anda unggul 2-0, gol ketiga akan menjadi penting. Itu berjalan dengan cara yang salah bagi PSG. Kami memberi lawan banyak harapan, katanya. Dengan mencetak gol 8 menit setelah jeda, Juventus memang punya peluang untuk mendapat minimal 1 poin. Juventus berjuang untuk 1 poin itu, salah satunya dengan memainkan Moise Kean pada menit-menit laga akhir. PSG membuat ini menjadi pertandingan yang sangat terbuka dengan peluang ada pada akhir babak. Tetapi inilah Liga Champions, menang dalam situasi sulit membantu tim berkembang, kata Galtier.